Boh muling mekarang-karang, boh pisang meisi-isi. Kamu jak hendakan untuk mengarang, tetapi untuk menampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Sadaqallahul azim. Pertama-tama di awal langkah yang paling utama, tiada kata yang paling indah, tiada kalam yang paling megah selain memuja dan memuji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan kaum pria dan kaum wanita, yang telah memberikan sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Salawat bertangkaikan salam, marilah sama-sama kita sanjung-sanjikan kepada pemuda padang pasir yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, Yang digelar oleh orang Arab Al-Amin, yang digelar oleh orang Inggris King of the King, best of the best. Siapakah beliau? Beliau tiada lain dan tiada bukan melainkan Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kepada keluarga dan sahabat beliau yang seiring bahu seiring langkah dalam menegakkan kalimatul haq, yakni La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang mana oleh beliau yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiah, dari alam kebodohan ke tepi pantai yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penghormatan kami kepada Bapak Kepala Sekolah Manlima Pidia beserta wakilnya, penghormatan kami kepada Dewan Guru dan juga staf karyan Manlima Pidia, dan penghormatan kami kepada Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan penghormatan kami yang istimewa kepada seluruh siswa dan siswi Manlima Pidi yang telah hadir di hari yang berbahagia. Tujuan kami berdiri di sini hanya untuk menyampaikan sebuah syarahan singkat yang berjudul pemuda dan tantangan pada zaman modern. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang pemuda dan tantangan pada masa modern ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا
artinya, Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu, ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, tidak mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. ayat 6 surat At-Tahrim di atas bisa diartikan sebagai pijakan bagi generasi pemuda bahwa setiap jiwa, khususnya pemuda, mempunyai kewajiban tidak sekedar menjaga diri sendiri, namun kepada seluruh umat Islam. Pemuda dituntut menjadi inspirasi dan juga tulang punggung bagi seluruh umat manusia untuk mendorong dan menjaga dinamika perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Masa remaja adalah masa di mana kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah dan juga tantangan. Terutama di era milenial seperti sekarang ini, era menjamurnya berbagai macam komunikasi yang dapat memberikan hal positif di satu sisi, namun di sisi lain justru menyebabkan penyakit adaptasi. Pemuda sekarang cenderung dalam menerima budaya asing tanpa memperhatikan baik dan buruknya. Dan yang paling besar dan mendasar adalah penyakit adaptasi ini dapat melahirkan Dehumanisasi, demoralisasi, bahkan despiritualisasi. Akibatnya banyak manusia sekarang yang hidup bebas, beringas, keras, ganas, bahkan lebih ganas daripada binatang buas. Sulitnya menjadi remaja masa kini. Ketika rajin datang ke masjid, maka dianggap punya hutang melilit. Rajin datang ke pengajian dianggap cuma mau pamer berlian. Ada ulama yang lewat, mau salim dibilangnya soalim. Berpakaian rapi, pakai sorban, pakai gamis, justru dianggap teroris. Sehingga banyak manusia sekarang yang lebih menang gengsinya dibandingkan mengikuti syariat agamanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 24 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi turja'un. yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyuruh kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya-lah kamu akan dikumpulkan. dapat kita pahami bahwa dalam membangun pemuda dan remaja masa kini, hendaklah kita membatasi antara manusia dengan hatinya. Namun, seperti apakah membatasi manusia dengan hatinya? Syekh As-Samarqandi mengatakan dalam kitab tasrihnya Al-Ulum bahwa yahulu bainal mar'i wa qalbihi, yaitu membatasi antara orang muslim dengan
kemaksiatannya yang mengarahkannya dan mendekatkannya ke dalam api neraka, dan membatasi antara orang kafir dengan ketaatannya yang dapat mendekatkannya dengan surga. Para pemuda sekarang berlomba-lomba untuk mendapatkan predikat anak hikmah. Rambutnya warna pelangi, wajahnya ditindik sana tindik sini, Baju ketat kombinasi rok mini, sepatu yang tinggi pakai hak 17 cm. Dan masalah yang kedua yaitu masalah ilmu pengetahuan yang semakin berkembang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi dapat dipermudah dan mudah digemari. Masalah yang ketiga yaitu masalah love and sex, budaya berpacaran, kedekatan antara laki-laki dan perempuan tanpa batas dengan alasan teman biasa hingga berujung saling cinta. Kalau sudah cinta, apapun dia berikan asalkan si dia bahagia. Di zaman ini, untuk menemukan pemuda dan remaja yang sejati di tengah hiruk pikuk kemaksiatan yang menjerumuskan kepada kita ke dalam kenistaan, maka dari itu, mari kita mencari informasi yang lebih baik untuk menguranginya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 60 yang berbunyi, فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم. yang artinya, Maka bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat Allah Subhanahu wa taala itu meragukan kamu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk selalu bersabar terhadap apa yang Allah perintahkan dan terhadap apa yang Allah panjatkan. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu, Mari bergaya asalkan sesuai syariat agama. Mari menggunakan teknologi dengan cara berhati-hati. mari bijak menjaga hati karena cinta sejati takkan salah mengetuk pintu dan tahu kemana hati harus kembali. Inilah 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu Lemah fisik, lemah ilmu, lemah harta, lemah semangat hidup, dan lemah akhlak. kami akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Sigi, jangan lupa berliterasi. Kalian menang keputusan Dewan juri